Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Wardah. Bagaimana keadaan kalian? Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang contoh pola konfigurasi objek dan barisan bilangan. Dan nanti juga akan saya jelaskan tentang menentukan suku berikutnya dari pola konfigurasi objek dan barisan bilangan. Nah, akan kita pelajari dulu pola konfigurasi objek. Bagaimana sih pola konfigurasi objek itu? Nah, ini akan saya berikan satu contoh pola konfigurasi objek. Nah, di sini bisa kita lihat lingkaran-lingkaran ini dari pola pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini membentuk pola yang teratur, ya, bentuknya teratur. Nah, ini adalah contoh pola konfigurasi objek. Nah, kalau di pertemuan dulu kita sudah belajar tentang pola atau keteraturan di alam semesta. Nah, sekarang kita lanjut ke pola konfigurasi objek. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menentukan banyaknya lingkaran pada pola berikutnya? Nah, untuk menjawabnya, perhatikan penjelasan berikut. Nah, ini pola yang tadi ya. Untuk mengetahui berapa banyaknya lingkaran pada pola berikutnya, maka kita harus tahu pola apa yang terbentuk dari konfigurasi objek ini. Banyak cara yang kita gunakan untuk menentukan banyaknya lingkaran pada pola berikutnya. Nah, Ustazah akan menjelaskan salah satu caranya. Nah, perhatikan pada pola pertama ini, berapa banyaknya lingkaran pada pola pertama? Nah, ada 1 ya. Terus pada pola kedua ada 2, ada 5 ya. Jadi terus pola ketiga ada 13, dan pada pola keempat ada 25 lingkaran. Nah, sekarang bagaimana pola berikutnya? Ada berapa lingkaran? Nah, selanjutnya mari kita lihat dari 1 ke 5. Dari 1 ke 5 ini, nah kita coba-coba kita cari polanya. Nah, dari 1 ke 5 ini naik berapa? 4. Jadi 5 ini kita peroleh dari 1 ditambah 4. Nah, terus 13 itu kita peroleh dari 5 ditambah 8. 25 ini kita peroleh dari 13 ditambah 12. Nah, ini berbeda ya, ada 4, 8, 12. Nah, sekarang coba kita cari lagi keteraturannya. Dari 4 ke 8 ini naik berapa? Naik 4 ya, berarti 8 itu diperoleh dari 4 ditambah 4. 12 diperoleh dari 8 tambah 4. Nah, ini sudah kita temukan yang sama, bilangan yang sama, 4. Nah, ini akan terus ditambah 4 terus. Suku-suku berikutnya tambah 4 terus. Nah, ini artinya apa? Artinya penambahan di sini sama, yaitu ditambah 4 terus, dan artinya dari barisan ini artinya adalah dari suku 1 ke suku 2 tambah 4, dari suku 2 ke suku 3 ditambah 8 ya, naik 4, suku 13 ke 25 juga naik
4 penambahannya jadi 12 ditambah 12. Nah, berarti dari 25 ke berikutnya, nah ini ditambah dengan berapa? Ada yang bisa? Ya, berarti ditambah dengan 16. Jadi 4 ditambah 4 terus ditambah 8 ditambah 12, berarti ini ditambah 16. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa banyaknya lingkaran pada pola berikutnya adalah 25 ditambah 16 sama dengan 41. Gitu. Ya, gimana, paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa melihat dari literatur lain atau bisa juga kalian mengulang lagi video. Nah, selanjutnya akan Ustazah bahas tentang pola pada barisan bilangan. Nah, di sini Ustazah akan memberikan 3 contoh barisan bilangan dan juga nanti akan saya beri contoh soal bagaimana menentukan 2 suku berikutnya dari suatu barisan bilangan. Nah, sekarang contoh yang pertama. Ini ada 1, 4, 7, 10, 13. Nah, ini adalah pola barisan bilangan. Di sini adalah barisan bilangan ya. Nah, pertanyaannya, tentukan 2 suku berikutnya pada barisan bilangan di atas. Nah, untuk mengetahui 2 suku berikutnya pada barisan di atas, nah kita harus tahu polanya dulu. Nah, pola apa yang terbentuk dari barisan itu ya. Jadi kita harus tahu apa polanya. Nah, baru kita bisa menentukan 2 suku berikutnya. Nah, kita harus melihat dari 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 15. Nah, ternyata ini, nah bisa kita lihat di sini ya. Ada keteraturan di sini apa? Nah, coba kalian pikirkan. Nah, pada barisan bilangan ini nanti akan ada lambang-lambang khusus yang akan kita gunakan. Bilangan pertama pada barisan bilangan ini disebut sebagai suku pertama. Ya, suku pertama dilambangkan dengan U1. Bilangan kedua disebut sebagai suku kedua yang dilambangkan dengan U2. Bilangan ketiga disebut sebagai suku ketiga dilambangkan dengan U3 dan seterusnya. Nah, gimana? Sudah menemukan polanya kalian? Ya, ternyata dari 1 ke 4 itu diperoleh dari 4 itu diperoleh dari 1 tambah 3, 7 diperoleh dari 4 tambah 3, 10 diperoleh dari 7 tambah 3. Ya. Nah, selanjutnya 13 diperoleh dari 10 tambah 3. Jadi ini barisannya adalah ditambah 13. Nah, sehingga 2 suku berikutnya dari barisan ini adalah U6 ya, habis U5 U6. U6 sama dengan 13 tambah 3 sama dengan 16 dan U7 sama dengan 16 tambah 13 sama dengan 19. Nah, demikian penjelasannya Ustazah untuk contoh yang pertama. Nah, ini masih ada contoh yang kedua. Nah, ini 1, 4, 16, 64. Tentukan 2 suku berikutnya dari barisan di atas. Nah, oke. Nah, coba sekarang kalian pikirkan pola apa yang terbentuk di sini. Misalkan ditambah 3, 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7. Nah, tidak bisa ya. Mungkin dikali 4 ya, 1 kali 4 4, 4 kali 4 16. Oh iya, nah kelihatan ya. Nah, berarti pola yang terbentuk adalah 4 diperoleh dari 1 kali
4. 16 diperoleh dari 4 kali 4, 64 diperoleh dari 16 kali 4. Sehingga dapat dengan mudah kita menjawab suku kelima adalah 64 kali 4. Ya, sama dengan 256, dan suku keenam sama dengan 256 kali 4 sama dengan 1024. Nah, seperti itu. Bisa ya? Nah, sekarang kita bahas contoh yang ketiga. Nah, ini ada barisan 2, 2, 4, 12, 48. Nah, ini lumayan agak harus berpikir nih dari polanya. Tentukan dua suku berikutnya pada barisan di atas. Nah, pertanyaannya sama. Ya. Jadi kita harus mencari polanya dulu. Nah, coba 4 ini diperoleh dari 2 tambah 2, betul. 12. Oh, harusnya 4 tambah 2 ya. 4 tambah 2 6, ternyata 12, berarti bukan itu. Coba 2 ini diperoleh dari 1 kali 2 mungkin. Ya, 1 kali 2. Nah, 4. Apakah 1 kali 2? Tidak. Oh, tapi 4 bisa 2 kali 2. Terus 12 ini dari 4 kali 3. Oh, ini mulai kelihatan polanya ya. Kita coba. Nah, ini. Jadi 2 diperoleh dari 2 kali 1. 4 diperoleh dari 2 kali 1. 2 kali 2, maaf. 12 diperoleh dari 4 kali 3. 48 diperoleh dari 12 kali 4. Nah, ini ada keteraturan di sini. Jadi di perkaliannya ini naik 1 ya. 1 kali 1 kali 2 kali 3 kali 4. Nah, sehingga suku berikutnya kelihatan sekali dengan jelas. Suku ke berapa? Ke 6 adalah 48 kali 5. Di suku ke-6 adalah sama dengan 48 kali 5 sama dengan 240, dan suku ke-7 sama dengan 240 kali 6 sama dengan 1440. Demikian penjelasan dari Ustazah Wardah. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika kalian belum memahaminya, bisa kalian ulangi video ini atau bisa bertanya langsung ke Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.